15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Carlos Slim. Halo. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo Aluxer dan selamat datang di video orisinal menarik lainnya yang dipersembahkan oleh alux.com. Hari ini kita akan membahas salah satu orang terkaya di dunia, taipan bisnis Meksiko Carlos Slim. Carlos Slim Helou lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1940 di Mexico City dari pasangan imigran Lebanon. Ia mulai mengembangkan keterampilan bisnisnya sejak usia dini. Ayahnya berimigrasi ke Meksiko pada usia 14 tahun dan membangun bisnis yang sangat sukses bersama saudara-saudaranya. Meskipun ayahnya meninggal ketika Carlos baru berusia 13 tahun, ia belajar banyak tentang cara berbisnis dan berinvestasi darinya. Carlos membeli saham pertamanya pada usia 12 tahun dan telah menjadi pemegang saham di bank terbesar di Meksiko pada usia 15 tahun. Ia memperoleh gelar teknik dari Universitas Otonomi Nasional Meksiko, tempat ia juga mengajar aljabar dan pemrograman linier. Ia mulai bekerja sebagai pedagang saham dan mampu memulai pialang sahamnya sendiri beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1990, ia mendirikan Grupo Coccaro, sebuah konglomerasi perusahaan global yang mencerminkan berbagai industri termasuk maskapai penerbangan, aluminium, suku cadang mobil, ekstraksi mineral, retail, asuransi, tembakau, dan telekomunikasi. Ia menemukan sebagian besar kesuksesannya dengan membeli bisnis yang sedang berjuang selama kemerosotan ekonomi dan kemudian menjualnya ketika iklim ekonomi membaik. Ia juga telah memperluas investasinya ke negara lain, khususnya Amerika Serikat, di mana ia memiliki saham besar di Barnes & Noble, OfficeMax, Dennis, Firestone, dan Tracfone. Ia kini telah mewariskan pengelolaan bisnisnya sehari-hari kepada ketiga putranya dan berfokus pada upaya yang lebih bersifat filantropis di akhir hidupnya. Namun, ia dapat dilihat sebagai sosok yang kontroversial karena ia telah dituduh menjalankan monopoli di negara tempat hampir 17% penduduknya hidup dalam kemiskinan. Orang Meksiko seringkali membayar lebih untuk layanan seperti penggunaan telepon seluler karena Slim memiliki begitu banyak kendali atas pasar. Pengaruhnya begitu besar sehingga banyak orang Meksiko menyebut negara mereka sebagai Slimlandia. Jika Anda baru di sini, selamat datang. Pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di Instagram di Alux. Oke. Cukup dengan latar belakangnya. Mari kita bahas 15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Carlos Slim. Pertama, ia tidak menggunakan komputer. Meskipun memiliki lebih dari beberapa perusahaan berbasis teknologi, Slim menghindari penggunaan komputer. Ia mencatat dengan cermat dengan pena dan kertas serta menyimpan catatan terperinci dari setiap transaksi bisnis yang dilakukannya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak mengirim atau menerima email dan tidak akan membaca apapun di layar komputer. Kedua, ia bertemu istrinya ketika ia berusia 24 tahun dan istrinya berusia 16 tahun. Pada musim panas tahun 1964, ia bertemu istrinya, Sumaya, putri dari dua keluarga imigran Lebanon terkemuka, dan istrinya langsung membuatnya terkesan. Mereka menikah kurang dari 2 tahun kemudian dan menghabiskan 32 tahun bersama, serta memiliki 6 anak sebelum istrinya meninggal pada tahun 1999. Nomor 3, ia pernah menyandang gelar orang terkaya di dunia. Carlos sempat menyalip Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia pada tahun 2007. Kekayaan bersihnya meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam rentang waktu yang singkat dari tahun 2008 hingga 2010 dari 35 miliar menjadi 75 miliar. Ia tetap menjadi orang terkaya di dunia dari tahun 2010 hingga 2013 dan menjadi orang Meksiko pertama yang menduduki puncak daftar tersebut. Ia dan Bill Gates bersaing untuk posisi teratas dengan Gates menyalipnya selama sebagian tahun 2013 hanya untuk disalip lagi oleh Slim pada tahun 2014 dengan kekayaan bersih sebesar 81,6 miliar dolar. Namun, pada Desember tahun 2016, kekayaan bersihnya turun menjadi 48,1 miliar. Pada tahun 2017, ia tercatat sebagai orang terkaya keempat di dunia. Nomor 4, ibunya menawarkan untuk membelikannya rumah saat ia menikah, tetapi ia menolak. Setelah ia menikah pada bulan April tahun 1966, ibunya menawarkan untuk membelikannya dan istri barunya sebuah rumah, seperti yang biasa dilakukan di keluarganya. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia lebih suka diberi uang tunai. Ibunya memberinya 1 juta peso dan ia menggunakan uang itu untuk membeli kondominium 12 lantai di Mexico City. Ia dan istrinya tinggal di 1 lantai dan menyewakan apartemen lainnya. Nomor 5, ia memiliki salah satu koleksi seni paling berharga di dunia. Slim adalah seorang kolektor seni yang rajin dan ini adalah salah satu bidang yang tampaknya tidak keberatan ia tekuni. Pada tahun 1994, ia membuka museum seni pribadi bernama Museo Sumaya untuk istrinya. Museum unik ini dirancang oleh menantu Slim dan menghabiskan biaya pembangunan sebesar 70 miliar dolar. Bangunan 6 lantai ini dilapisi oleh 16.000 ubin aluminium heksagonal yang dipasok oleh perusahaan milik Carlos. Museum ini memamerkan lebih dari 66.000 karya seni
seni yang mencakup 30 abad dari koleksi pribadi Slim yang bernilai lebih dari 700 juta dolar. Tiket masuknya gratis dan merupakan museum seni yang paling banyak dikunjungi di Meksiko. Nomor 6, perusahaan yang dimilikinya menguasai sekitar 40% pasar saham Meksiko. Perusahaan-perusahaan Slim tersebar luas di berbagai sektor sehingga hampir setiap orang Meksiko akan berkontribusi dalam beberapa cara terhadap pendapatan Slim setiap hari. Misalnya, ia menguasai 70% pasar telepon seluler Meksiko, jaringan restoran terbesar, perusahaan asuransi penerbangan, dan beberapa hotel. Ia mengatakan ia sudah tidak bisa menghitung lagi jumlah perusahaan yang dimiliki dan dikelolanya, tetapi perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan secara publik menguasai sekitar 40% indeks pasar saham utama negara itu. Nomor 7, ia memberi pinjaman sebesar 250 juta dolar kepada New York Times. Slim menandatangani perjanjian pinjaman pada tahun 2009 dengan New York Times sebesar 250 juta dolar dengan bunga 14%. Ia diharapkan menggandakan uangnya dalam kesepakatan itu. Uang tersebut membantu Times untuk melakukan transisi ke penerbitan berbasis web. Saat ini, ia memiliki hampir 17% saham di penerbitan tersebut. Nomor 8, ia mengendarai Bentley Continental Flying Spur. Meskipun ia tampaknya tidak terlalu tertarik dengan mobil mewah, ia memiliki satu mobil yang diperuntukkan bagi orang kaya. Ia terlihat mengendarai sendiri Bentley Continental Flying Spur miliknya. Mobil mewah 4 pintu ini memiliki pengerjaan luar biasa yang menjadi ciri khas Bentley dengan harga sekitar 300.000 dolar. Nomor 9, sumbangan amalnya berjumlah lebih dari 1 miliar dolar. Melalui Telmex Foundation dan Carlos Slim Foundation, ia telah menyumbangkan 100.000 komputer ke sekolah umum, 78.000 pasang kacamata, 200.000 sepeda, dan biaya 400.000 operasi. Ia juga mendukung lebih dari 100.000 tim sepak bola. Ia telah berjanji untuk menyumbangkan ratusan juta dolar untuk memerangi kemiskinan di Amerika Latin dan menyumbangkan saham senilai 6 miliar dolar kepada yayasannya. Nomor 10, ia membeli satu-satunya rumah bandar pribadi di Fifth Avenue. Pada tahun 2010, Slim membeli Duque Sean Mansion, sebuah hunian seluas 20.000 kaki persegi di Fifth Avenue di New York City. Rumah tersebut memiliki 12 kamar tidur, 14 kamar mandi, dan kantor dokter di ruang bawah tanah. Ia membeli properti tersebut seharga 44 juta dolar sebagai investasi. Pada bulan Mei tahun 2015, ia mendaftarkan properti tersebut untuk dijual seharga 80 juta dolar dan properti tersebut dipasarkan selama hampir setahun tanpa ada pembeli. Jika terjual dengan harga yang diminta atau bahkan jutaan dolar lebih rendah, itu akan menjadi rumah bandar termahal yang pernah dijual di New York City. Ia membeli rumah kedua di kota tersebut seharga 15,5 juta dolar pada tahun 2011. Ia menyewakannya ke John Barrett Salon seharga 1,5 juta dolar setahun. Untuk melihat rumah lain yang mampu dibeli Carlos, klik di pojok kanan atas untuk menonton video kami tentang 10 rumah termahal di dunia. Nomor 11. Ia telah tinggal di rumah yang sama selama lebih dari 40 tahun. Meskipun memiliki banyak koleksi real estate, Carlos telah tinggal di rumah yang sama selama lebih dari 40 tahun. Rumah dengan 6 kamar tidur dan 8 lantai ini terletak di Mexico City dan merupakan rumah yang relatif sederhana bagi seseorang yang pernah menyandang gelar orang terkaya di dunia. Rumah itu hanya berjarak 3 mil dari rumah masa kecilnya dan tepat di ujung jalan dari kantornya. Menyandang gelar orang terkaya di dunia. Rumah itu hanya berjarak 3 mil dari rumah masa kecilnya dan tepat di ujung jalan dari kantornya. Nomor 12. Ia bersikeras untuk menyetir sendiri kemana-mana. Tidak seperti kebanyakan orang kaya dan terkenal, Carlos menolak untuk membiarkan sopir mengantarnya kemanapun. Ia menyetir sendiri ke tempat kerja dan kemanapun di sekitar kota. Namun, ia selalu diikuti oleh konvoi pengawal yang memastikan perlindungannya. Nomor 13. Ia terobsesi dengan New York Yankees. Kecintaannya pada statistik membuatnya tertarik pada bisbol, dan tim favoritnya adalah New York Yankees. Ia begitu mencintai tim tersebut hingga ia mengetahui statistik yang tidak jelas seperti rata-rata pukulan para pemain dari 30 tahun lalu. Misalnya, ia sering terlihat di pertandingan. Tidak seperti penggemar olahraga kaya lainnya, ia tidak tertarik memiliki tim bisbol, dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin mencampur adukan bisnis dengan kesenangan. Nomor 14, ia hidup sederhana untuk seorang miliarder. Meskipun kekayaannya sangat besar, Slim cenderung hidup sederhana di banyak bidang kehidupannya. Ia dikenal memakai jam tangan kalkulator plastik alih-alih Rolex. Ia tidak memiliki kapal pesiar mewah seperti banyak miliarder lainnya di dunia. Ia tidak ingin tinggal di rumah besar karena ia berkata di rumah besar Anda tidak akan pernah melihat keluarga Anda. Ia juga terkadang berhemat. Misalnya, suatu kali di Venesia, ia tidak ingin membayar harga penuh untuk dasi yang dibelinya dan menawar dengan penjual untuk menurunkan harganya menjadi sekitar $10. Nomor 15.
Ia kehilangan lebih dari $1 miliar hanya dalam satu hari. Tanggal 25 Agustus tahun 2015 merupakan hari yang penuh gejolak di pasar saham. Carlos merupakan salah satu dari 12 miliarder yang kehilangan lebih dari $1 miliar dalam satu hari. Ia sebenarnya kehilangan sekitar 1,6 miliar, yang merupakan jumlah yang signifikan, tetapi hanya sebagian kecil dari kekayaan bersihnya sebesar $80 miliar saat itu. Sekarang setelah Anda mengetahui lebih banyak tentang Carlos Slim, apakah menurut Anda praktik bisnisnya adil? Beritahu kami di kolom komentar. Dan berikut fakta bonus bagi Anda yang masih bersama kami. Rata-rata orang Meksiko menghabiskan 1,5 peso per hari untuk barang dan jasa Slim, yang setara dengan total $140 juta AS per hari. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan.